Pemutakhiran data pemilih ini juga adalah tahapan yang sangat krusial ya, sangat penting. Tahapan dan jadwal pilkada ini Pak bisa disebutkan dari tahapan awal sampai dengan mungkin nanti tahapan akhirnya seperti apa? Dia terdaftar di TPS berapa, alamat TPS-nya di mana. Dari KPU ini untuk menjangkau ke lokasi-lokasi yang mungkin aksesnya itu cukup terbatas gitu untuk ke sana. Menjamin keamanan data pemilih yang kami kelola. Bagaimana kalau misalnya ada sengketa, ini prosedurnya seperti apa gitu Pak? Warga Jakarta, yuk sukseskan coklit data pemilih. Siapkan KTP dan kartu keluargamu atau identitas kependudukan digital untuk dapat membantu Pantarlih memutakhirkan data pemilih. Suara kita, masa depan Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPID, selamat datang di episode kelima podcast Oke Sip. Obrolan kekinian seputar informasi publik. Oke Sip, tempatnya kita menggali makna di balik headline, berdiskusi seputar keterbukaan informasi publik, dan menyajikan fakta-fakta terkini dalam balutan obrolan santai. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan momen krusial dalam menentukan arah dan masa depan Jakarta. Oleh karena itu, dalam episode kelima kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu strategi dan persiapan KPU DKI Jakarta menuju Pilkada 2024. Pelaksanaan Pilkada 2024 yang semakin dekat pastinya membuat kita semua ingin tahu bagaimana persiapan yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Mulai dari tahapan-tahapan yang harus dilalui, upaya meningkatkan partisipasi pemilih, hingga bagaimana menjaga keamanan data pemilih, semua ini akan kita bahas tuntas di episode kali ini. Mari ikuti perbincangan kami dengan narasumber kali ini. Saat ini telah hadir bersama saya Bapak Fahmi Zikrillah selaku Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang di podcast Oke Sip, Bapak. Makasih Mas Haris. Sekarang tanpa basa-basi lagi ya, mari kita mulai obrolan kekinian seputar informasi publik. Saya Haris Sanjaya dan inilah Oke Sip, memudahkan akses informasi, mendukung transparansi dan mendorong partisipasi aktif. Baik Pak, jadi mungkin saya awali dulu dengan kira-kira Bapak mungkin bisa sedikit menjelaskan bagaimana persiapan KPU DKI Jakarta dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung di tahun 2024 ini ya Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Haris. Saat ini kami terus melakukan persiapan-persiapan dalam rangka mensukseskan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 ini. Kami saat ini sedang menyelesaikan atau mengerjakan yang namanya pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih ini juga adalah tahapan yang sangat krusial ya, sangat penting karena dia akan berimplikasi kepada banyak hal. Pertama, di dalam pemutakhiran data pemilih ini kita akan menentukan berapa sih jumlah pemilih di DKI Jakarta yang nanti akan memilih pada tanggal 27 November mendatang. Karena kita tahu nih, dalam setiap pemilihan, setiap pemilu, seringkali data pemilih ini menjadi sorotan. Ya, data pemilih ini selalu menjadi sorotan. Nah, oleh karena itu kami sedang memutakhirkan data pemilih. Para petugas pemutakhiran data pemilih Pantarlih sedang mencoklit, mencocokkan dan meneliti data pemilih. Apakah warga DKI Jakarta yang sudah memenuhi syarat itu sudah terdata semua, sudah masuk namanya dalam daftar pemilih atau belum? Itu sedang kami selesaikan coklitan ini. Jadi Pantarlih akan mendatangi pemilih secara langsung, door to door, dari rumah ke rumah untuk mengecek warga kesesuaian kesesuaian data dengan yang dokumen yang ada yang dimiliki oleh warga Jakarta. Ya, baik Pak. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan sedikit. Tadi mungkin menyebutkan ada beberapa tanggal-tanggal juga. Nah, kira-kira tahapan dan jadwal pilkada ini Pak bisa disebutkan dari tahapan awal sampai dengan mungkin nanti tahapan akhirnya seperti apa? Ya sebenarnya pilkada ini kan mirip kayak kita menyiapkan pesta ya, pesta demokrasi.
Kayak kita mau ngurus pesta pernikahan, itu pasti ada tahapan-tahapannya tuh. Kapan kita nyetak undangan, kapan kita survei venue misalnya, catering, nyiapin apa namanya, souvenir dan lain sebagainya. Nah, di dalam tahapan pilkada ini memang diatur di dalam peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 mengenai tahapan dan jadwal pelaksanaan pilkada. Satu di dalamnya ada tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini ada salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih. Nah, yang sedang kami lakukan dari tanggal 24 Juni yang lalu sampai dengan 24 Juli. Untuk tahapan coklitnya, pencocokan dan penelitian. Nah, setelah itu kemudian kami melakukan ataupun menyusun hasil dari pemutakhiran data pemilih itu. Namanya kita sebut daftar pemilih hasil pemutakhiran. Ya, jadi coklit sudah berjalan 1 bulan, nanti selesai kami akan susun daftar pemilih hasil perbaikan DPHP. Sampai nanti di tanggal 1 sampai dengan 3 Agustus itu adalah tahapan untuk rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan secara berjenjang. Secara berjenjang. Dari PPS, dari PPS di tingkat kelurahan 1 sampai 3 Agustus, kemudian naik di tingkat kecamatan dari tanggal 5 sampai 7 Agustus, lalu kemudian direkapitulasi di tingkat kota tanggal 9 sampai 11 Agustus. Dan di tingkat provinsi tanggal 14 sampai dengan 17 Agustus untuk rekapitulasi daftar pemilih sementara DPS. Jadi coklit nih sedang berjalan, hasil daripada pencoklitan itu akan kita akan kita tetapkan menjadi daftar pemilih sementara. Nah, setelah itu kita umumkan ya sejak dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 27 Agustus kita umumkan daftar pemilih sementara untuk Pilkada Jakarta ini. Agustus ya berarti ya, Pak? Berapa sih jumlah pemilih di Jakarta? Siapa-siapa aja namanya, warga-warga yang terdaftar. Nah, itu kami umumkan tuh melalui apa? Melalui website KPU DKI. Kemudian juga kami akan tempel di papan pengumuman yang ada di kelurahan atau di balai RT ataupun RW. Nah, nanti warga bisa mengecek apakah namanya sudah terdaftar atau belum. Nah, selain melalui website, warga juga bisa mengecek secara langsung, secara online ya, secara mandiri melalui website di cekdptonline.kpu.go.id. Jadi warga ini bisa memasukkan nomor NIK-nya saja. Kemudian akan ketahuan tuh dia terdaftar di TPS berapa, alamat TPS-nya di mana. Nah, kami umumkan selama 10 hari. Untuk apa kami umumkan? Sesuai dengan PKPU 7 tahun 2024. Pasal 34 ayat 4 itu menjelaskan bahwa tujuan dari kami umumkan DPS ini adalah untuk menerima masukan dan tanggapan masyarakat. Ya, jadi misalnya Mas Hari ada keluarganya yang belum terdaftar nih di dalam daftar pemilih sementara itu, bisa sampaikan kepada kami. Masih bisa misalnya anaknya misalnya atau ponakannya komplain ataupun mungkin masih bisa mengusulkan ya. Gitu, betul, masih bisa mengusulkan. Oh, ponakan saya belum masuk ternyata misalnya. Bisa kami perbaiki terhadap masukan dan tanggapan masyarakat maupun dari pengawas pemilihan. Itu nanti akan kami perbaiki. Perubahan atau perbaikan data ya Pak? Perbaikan data lagi. Kami perbaikan data, kemudian selama 5 hari setelah pengumuman itu kami susun lagi menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Itu di bulan Agustus masih Pak? Masih di bulan Agustus. Masih di bulan Agustus. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP. Nah, DPSHP ini kemudian tadi direkap secara berjenjang lagi dari PPS, PPK, KPU Kota sampai KPU Provinsi. Kemudian setelah itu kami tetapkan menjadi DPT. Daftar pemilih tetap. Nah, itu akan ditetapkan sama teman-teman KPU Kabupaten Kota dari tanggal 14 sampai dengan 21 September. Untuk penetapan DPT-nya. Sementara kami di provinsi akan merekap hasil penetapan DPT itu dari masing-masing kabupaten kota di tanggal 22 sampai 23 September. Nah, setelah DPT ditetapkan maka tidak lagi bisa berubah. Karena DPT itu menjadi bahan bagi kami untuk memproduksi logistiknya, menyiapkan logistiknya. Berapa jumlah surat suara yang akan dicetak, berapa jumlah TPS yang akan didirikan, berapa jumlah KPPS yang akan direkrut. Itu sangat bergantung daripada pemutakhiran data pemilih nanti yang akan kita tetapkan.
Nah, kemudian selain daripada pemutakhiran data pemilih di bulan depan, di bulan Agustus, kami juga akan membuka pendaftaran bagi pasangan calon ataupun bakal calon gubernur dan wakil gubernur di tanggal 27 sampai 29 Agustus. Nah, selain itu, kami sedang melakukan proses coklit, saat ini juga kami sedang melakukan tahapan verifikasi faktual bakal calon perseorangan. Oh iya, Nah, yang di Jakarta, independen Pak ya? Iya, jalur independen. Di Jakarta ini kan ada satu bakal calon gubernur yang sudah mengajukan ya Pak sudah ada yang mengajukan dan sudah memenuhi syarat administrasi, sudah lolos administrasinya. Tinggal kami verifikasi secara faktualnya. Nah, yang membedakan dengan pilkada sebelumnya, verifikasi faktual ini dilakukan secara sensus. Oh, sensus. Jadi Langsung ya, Pak? sejumlah dukungan yang disampaikan kepada kami sekitar 720 ribuan data dukungan Jadi yang sudah diajukan. sampel-sampel gitu saja Pak? Enggak, bukan hanya sampel. Jadi sensus sebanyak 720 ribu data itu kami datangi satu-satu. Oh, datangi satu-satu. Untuk kami tanyakan benar nggak warga tersebut mendukung calon tersebut. Seperti itu. Ya, tadi menarik tadi Bapak kan menyampaikan saat ini tuh masa-masanya pantarlih berarti Pak ya? Betul, Atau pemutakhiran data pemilih tadi ya. Tadi Bapak juga menyebutkan ada istilah coklit, pencocokan dan penelitian. Nah, mungkin di sini kan nanti ini kan akan dilihat juga oleh warga Jakarta juga ya. Kira-kira sebenarnya mereka harus menyiapkan apa sih Pak pada saat coklit ini ya? Misalnya ada pantarlih atau petugas pantarlih yang datang ke rumah gitu, kemudian dari KPU sendiri itu ada metode khusus nggak terkait dengan pantarlih ini gitu supaya datanya itu bisa lebih akurat atau seperti apa gitu? Ya, jadi memang coklit ini, pencocokan dan penelitian data pemilih ini dalam rangka memutakhirkan data supaya data pemilih kita itu bisa menghasilkan data pemilih yang akurat tadi, komprehensif, kemudian mutakhir, ya, agar tadi dalam rangka mempersiapkan logistiknya itu benar-benar sesuai dengan jumlah pemilih yang ada di DKI Jakarta. Nah, bagi warga Jakarta yang didatangi sama teman-teman Pantarlih, maka mohon disambut dengan baik. Jangan sampai dikira sebagai takutnya orang asing atau siapa gitu datang ke rumah gitu ya Pak. Dikira orang minta sumbangan gitu kan. Jadi memang kami memberikan tugas kepada Pantarlih untuk mencocokkan dan meneliti, mencoklit data pemilih itu. Nah, ketika didatangi sama Pantarlih, warga mohon untuk menyiapkan dokumen kependudukannya. Dokumen kependudukannya berupa apa? KTP elektronik maupun kartu keluarga. Kartu keluarga atau KTP elektronik ya Pak. KTP itu harus seluruh keluarga misalnya atau cukup kartu keluarga saja atau KTP-nya harus dikumpulin satu-satu gitu Pak? Untuk idealnya KTP ataupun kartu keluarga. Oh iya. Nah, jadi kenapa? Karena di dalam kartu keluarga itu kan ada anggota keluarga. Anggota keluarga lain. Nama-nama anggota keluarga yang sudah berusia 17 tahun tuh siapa aja sih? Jangan sampai ada anggota keluarganya yang memang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih berusia 17 tahun tapi tidak terregister, tidak terdaftar. Jadi mohon untuk menyambut Pantarlih kami, jangan dicurigai yang aneh-aneh, memang itu petugas resmi dari KPU untuk mendata pemilih untuk Pilkada Jakarta. Sama sih Pak, saya kan maaf saya potong. Jadi kan saya kan juga ini kan warga Jakarta juga ya. Jadi kemarin sempat ada juga di RT juga yang bertanya-tanya juga warga gitu. Ini siapa yang sudah mulai datang karena sepertinya sudah ada petugas yang sudah mulai. Iya betul. Ini juga. Betul. Gitu. Ini kan tinggal 7 hari lagi ya. 7 hari pelaksanaan ya. coklit ini sampai dengan 24 Juli mendatang. Kita masih ada sisa waktu 7 hari. Nah, barangkali masih ada juga beberapa warga yang belum didatangi sama Pantarlih. Jadi mohon untuk disambut dengan baik. Ini kan ke seluruh wilayah berarti ya Pak ya? Seluruh wilayah. Mungkin kan ada wilayah-wilayah Jakarta ini ya, selain mungkin yang di wilayah, ada 5 wilayah Jakarta, tapi ada juga yang di Kepulauan Seribu. Nah, betul. Ada strategi nggak Pak kira-kira dari KPU ini untuk menjangkau ke lokasi-lokasi yang mungkin aksesnya itu cukup terbatas gitu untuk ke sana? Untuk dalam hal ini ya, Pantarlih ini ataupun coklit tadi. Kalau di kepulauan itu kan memang warganya berada di satu pulau ya. Jadi sebetulnya lebih mudah untuk mendata karena nggak kemana-mana warganya. Tinggal petugasnya aja ya, tinggal petugasnya. Tapi memang ada petugas yang stay di sana juga. Betul, ada di dalam satu TPS itu kan ada 2 petugas Pantarlih ya. Ketika satu TPS-nya itu lebih dari 400 pemilih. Nah, kalau di pelaksanaan pemilu yang lalu satu TPS kan jumlah pemilihnya 300 maksimal. Maka di pilkada sekarang jumlah pemilih kita menjadi 600 pemilih. Oh, 600 sampai 600 pemilih. Itu diatur di dalam PKPU 7 tahun 2024 maupun
di Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, terhadap jumlah TPS yang pemilihnya lebih dari 400 atau sampai maksimal 600 memilih, petugas pantarlihnya ada 2. Jadi mereka membagi tugas, misalnya dibagi 300 untuk mencoklit tersebut. Oh, baik. Itu. Sebetulnya yang lebih sulit adalah menjangkau pemilih-pemilih di darat ini. Iya. Karena aktivitas warga Jakarta kan juga cukup jarang tinggi stay ya. di rumah gitu ya Pak. Jadi terkadang mungkin dalam satu rumah tuh ada yang mungkin tidak ada di rumah gitu ya pada saat petugasnya datang. Betul. Nah itu kalau seperti itu untuk strategi dari KPU gitu Pak untuk meningkatkan jumlah pemilih di tahun ini ada Pak kira-kira? Ya, kami berkoordinasi dengan RT RW juga untuk membantu mensosialisasikan kepada warganya agar dapat kesadaran untuk bisa membantu ikut berpartisipasi gitu Pak. Betul. Karena kalau bicara partisipasi itu kan bukan hanya pada saat datang ke TPS ya, tapi jauh sebelum itu tahapan-tahapan seperti coklit ini masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi nih. Benar. Nah, di dalam PKPU 7 tahun 2024 pasal 2 ayat 2 di huruf G itu ada salah satu prinsip pemutakhiran data pemilih adalah partisipatif. Nah, partisipatif itu kami membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan proses pelaksanaan pemilu pilkada ini ya Pak. Ya, betul. Nah, tadi kan kalau ngomongin data, terus ada tadi coklit juga, ada data warga yang kita kelola gitu ya. Iya, betul. Kalau dari sisi keamanannya Pak, ini kan karena tadi juga, kemarin juga sempat rame ya masalah keamanan data. Nah, terkait dengan keamanan dan integritas datanya sendiri gimana Pak Ya, dari KPU? Sebetulnya kami menggunakan sistem informasi data pemilih ya dalam mengolah atau mengelola data pemilih ini yang dikembangkan sama KPU Republik Indonesia, KPU Pusat. Nah, KPU Pusat sendiri sudah melakukan kerjasama dengan berbagai macam stakeholder dengan membuat gugus tugas. Oh, ada gugus tugas. Ada gugus tugasnya untuk dalam rangka mengamankan data pemilih ini. Itu kami kerjasama dengan BSSN, kemudian dengan kepolisian. Sinergi ya Pak? Ya, bersinergi agar memastikan dan menjamin keamanan data pemilih yang kami kelola. Seperti itu. Iya, memang sangat penting sih sinergi itu, terutama dalam hal kaitannya memang pekerjaannya tidak bisa kita lakukan sendiri juga, seperti itu ya Pak? Betul, betul sekali. Kalau kan mungkin dari pemilih ini kan ada yang mereka dalam golongan yang rentan gitu ataupun mungkin disabilitas. Ini kalau fasilitas ataupun mungkin layanan dari KPU sendiri Pak, termasuk untuk warga yang memang misalnya ingin mengadukan gitu, misalnya ada aduan-aduan atau yang mungkin agak merasa terganggu gitu dengan hal-hal yang mungkin ada terkait dengan proses pemilu ini ya, ini mereka bisa menyampaikan kemana gitu Pak? Terhadap teman-teman ataupun kelompok penyandang disabilitas ini, kami sudah melakukan kerjasama juga ya. Kemarin beberapa minggu yang lalu kami undang teman-teman perwakilan dari kelompok disabilitas datang ke kantor KPU DKI Jakarta untuk kita dengarkan apa sih keluhannya, masukan bagi kami sebagai penyelenggara supaya kami juga dapat meningkatkan pelayanan bagi termasuk juga penyandang disabilitas yang juga punya hak konstitusional di dalamnya. Nah, kami undang mereka, kami sampaikan sosialisasi, kemudian kami juga mendengarkan masukan-masukan, saran-saran dari teman-teman penyandang disabilitas itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kami bagi pemilih, termasuk juga kelompok rentan, teman-teman penyandang disabilitas atau dan lain gitu Pak ya. Betul. Perlu. Jadi kami menyadari bahwa kesuksesan Pilkada Jakarta 2024 ini bukan hanya tugas KPU. Tidak bisa kami mengerjakan sendirian, tapi kami perlu banyak berkolaborasi dan bersinergi dengan banyak pihak. Nah, tadi nyambung dengan kolaborasi kan. Tadi kan Bapak menyebutkan juga sudah banyak ya sinergi dengan yang lain ya. Nah, kira-kira kerjasama KPU ini dengan lembaga-lembaga lainnya Pak, mungkin di sektor pemerintah, lalu ada di LSM ataupun mungkin komunitas-komunitas masyarakat untuk menyukseskan si pilkada ini nih, kira-kira seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah ya sejauh ini memang kerjasama kami dengan Pemprov ya itu sangat baik. Kami selalu berkoordinasi dalam setiap tahapan, seperti misalnya saat ini sedang memutakhirkan data.
kami berkoordinasi dengan dinas terkait, dinas Dukcapil, kemudian dinas perumahan, lalu ada juga dinas kesehatan, dinas Termasuk sosial Pak ya, dan lain sebagainya. Wali kota dan lain-lain juga ya. Termasuk juga di wilayah teman-teman di KPU kabupaten kota berkoordinasi di tingkat kota administrasinya agar mendapatkan masukan dan juga bisa berkolaborasi tadi ya. Dan sejauh ini kerjasama tersebut memang cukup baik ya. Koordinasinya juga cukup intens. Ketika ada persoalan-persoalan cepat direspon dan ditanggapi sama pihak stakeholder yang tadi saya sebutkan. Baik, tadi mungkin Bapak sudah menjabarkan banyak juga nih tentang tahapan-tahapan persiapan. Tapi kan ketika kita bicara pemilu ataupun pilkada, ini kan kita juga melihat bagaimana nanti proses pemilihan gitu Pak ya, kemudian penghitungan suara, lalu ada juga nanti pengumuman hasil penetapan ataupun hasil penghitungan suaranya seperti apa. Nah, kira-kira dari KPU sendiri nih untuk menjamin transparansi Pak, maksudnya dari proses-proses tadi itu ada strategi atau apa yang akan diupayakan oleh KPU nih Pak? Ya, di Jakarta ini kan semuanya serba transparan ya. Iya, pasti semuanya dipublish ya Pak. Semuanya dipublish, salah sedikit pasti viral, masuk media, rame dan segala macam. Apalagi Jakarta ini banyak orang yang menilai pilkadanya rasa pilpres katanya. Iya, benar-benar. Intensitas politiknya cukup tinggi, ataupun sorotan medianya juga banyak di exposure-nya ke Jakarta gitu kan. Nah, kami tentu nggak boleh main-main dalam mempersiapkan pilkada ini. Nah, mic-nya boleh lebih dekat Pak ya. Kami juga seringkali menyampaikan pada saat BIMTEK maupun pembekalan kepada jajaran kami baik di KPU Kabupaten Kota, di PPK, di PPS untuk betul-betul menjaga transparansi ini. Kita bekerja secara transparan, banyak orang yang melihat kita, banyak orang yang menyoroti kita sebagai penyelenggara pemilu, maka kerja-kerja kita harus memberikan kerja-kerja yang terbaik, kerja-kerja yang optimal demi suksesnya Pilkada Jakarta. Nah, kalau tahapan proses penghitungan suara nanti Pak, ini saat ini atau ada mulai pemilihannya juga ya, sudah ada pemanfaatan teknologi nggak Pak untuk prosesnya sendiri? Ya, kalau mengacu di pelaksanaan pemilu yang kemarin, kami kan menggunakan Sirekap ya. Iya, Sistem informasi rekapitulasi suara. Yang sempat ramai juga. Ya, sebenarnya Sirekap ini tujuannya baik banget. Iya. Dalam rangka tadi transparansi. Ya, transparansi, kemudian juga akselerasi. Iya. Terhadap proses penghitungan suara. Secara berjenjang dari TPS sampai dengan ke provinsi. Jadi Sirekap ini kan digunakan pertama dari TPS, ya para petugas kami KPPS yang bertugas di TPS itu memfoto hasil hasil plano yang ada di TPS, difoto, kemudian dikirimkan melalui aplikasi. Nah, nanti aplikasi EI itu yang akan membaca foto angka-angka itu menjadi angka. Nah, memang masih banyak yang perlu disempurnakan. Perlu disempurnakan barangkali secara pengembangan dari proses verifikasinya mungkin Pak ya, verifikasinya, kemudian autentifikasi dan lain sebagainya itu perlu disempurnakan, tetapi secara niat itu adalah dalam rangka transparansi kami kepada publik ya, bahwa tidak benar-benar kami mengawal suara pemilih itu dari TPS sampai dengan tingkat pusat tidak berubah, tidak bergeser gitu. Ya, jadi verifikasinya berjenjang gitu dan sebenarnya dalam upaya percepatan juga kan, karena ketika kita menggunakan teknologi itu kan kita mengharapnya bisa lebih cepat dan lebih transparan. Seperti itu ya Pak. Betul Mas. Nah, nanti kan pasti akan ada sengketa ya, pasti kan kalau misalnya bicara pemilu ini pasti ada memang tahapan juga untuk bisa penanganan ataupun menangani sengketa pemilu gitu. Jadi kira-kira mengenai prosedur kalau misalnya ada penanganan sengketa pemilu itu dari KPU, mungkin kalau warga ataupun PNS DKI pengen tahu nih kira-kira bagaimana kalau misalnya ada sengketa ini prosedurnya seperti apa gitu Pak untuk penanganannya? Iya, kalau bicara pelanggaran administrasi, tata cara prosedur mekanisme terhadap tahapan-tahapan yang kami lakukan itu bisa menyampaikannya kepada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Ya, nanti Bawaslu yang akan menindaklanjuti
dugaan-dugaan pelanggaran administrasi tersebut. Ya, pelanggaran administrasi kan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, mekanisme yang dilakukan sama KPU. Atau kalau berkaitan dengan pelanggaran ataupun sengketa hasil pilkada nanti, kalau bicara sengketa hasil, maka kanalnya itu ada di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Iya, sebagai lembaga. Sama ya Pak, kurang lebih apa dengan sama seperti pemilu, pemilu yang kemarin, ketika ada sengketa hasil, penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi untuk kemudian dibuktikan apakah dugaan-dugaan pelanggaran sengketa tersebut benar atau tidak. Iya. Jadi keputusan akhirnya nantinya akan ada di Mahkamah Konstitusi ya Pak, tentunya. Betul. Mungkin yang terakhir nih Pak, kira-kira kalau kita melihat mekanisme pemilu ataupun mungkin di luar negeri dan lain-lain, ini kan ada yang sudah menggunakan sistem e-voting nih gitu. Jadi atau mungkin ada sistem digital lainnya mungkin yang dikembangkan gitu. Nah mungkin bisa disampaikan sedikit apakah ada kemungkinan ke arah sana? Seperti itu Pak Fahmi. Ya, satu memang dalam pelaksanaan pemilu kemarin maupun pilkada yang sedang kita lakukan, kita banyak menggunakan aplikasi-aplikasi ya, kayak sistem Silon, sistem informasi pencalonan. Itu biasanya kan calon-calon ini membawa berkas secara manual, by paper gitu kan, datang ke kantor KPU membawa berkas kertas-kertas itu, tapi saat ini tidak lagi kita gunakan. Tidak lagi digunakan. Kita menggunakan sistem informasi pencalonan Silon yang jadi bakal calon tersebut mengunggah data-data tersebut ke dalam sistem informasi pencalonan tersebut. Lalu ada juga SIDALI, sistem informasi data pemilih. Data pemilih. Ini kita dalam rangka mengelola data pemilih, memutakhirkan data pemilih itu menggunakan sistem informasi data pemilih. Dan sistem informasi lainnya termasuk Sirekap. Oh, Sirekap ya juga kan? Ini ya bagian teknologi. Memang kita pemungutan suaranya kan masih manual ya. Yeah. Masih manual, pencoblosan surat suara, tetapi rekapitulasinya dibantu ya menggunakan alat bantu Sirekap itu dalam rangka mempercepat dan proses dan menunjukkan transparansi kami sebagai penyelenggara pemilu. Nah, ke depan memang kami memikirkan juga menggunakan misalnya barcode untuk ini baru rencana ya, rencana inovasi ya. Nah, inovasi pemilih itu kan seringkali petugas kami di KPPS agak kebingungan dalam menuliskan kategori pemilih. Iya. Kita tahu di dalam pemilu maupun pemilihan ini ada 3 macam kategori pemilih. Ada yang kita sebut sebagai daftar pemilih tetap, mereka yang masuk dalam kategori DPT, yaitu berusia 17 tahun yang sudah memenuhi syarat dan didaftar di dalam daftar pemilih tetap. Kemudian ada daftar pemilih tambahan atau DPTB kita singkatnya. Daftar pemilih tambahan ini adalah mereka yang sudah terdaftar di dalam DPT, tapi karena satu dan lain hal, karena ada keadaan tertentu, dia nggak bisa nyoblos di tempat TPS yang terdaftar. Dia pindah milih. Misalnya pindah milih gitu ya. Pindah milih ke tempat lain. Itu biasanya dikasih waktu ya Pak? Ada waktu. Ada waktu pencoblosannya tidak berlaku sama seperti yang umum, yang DPT? Sama seperti DPT. Daftar milih tambah ini kan mereka yang pindah milih. Iya, pindah dari milih. TPS. Harus lapor dulu tapi Pak ya? Harus lapor dulu. Nanti setelah penetapan DPT baru kami buka layanan untuk pindah memilih sampai H-30. Lalu ada juga yang H-7 menjelang pemilihan. Berikutnya daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus ini sebetulnya warga sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi belum didaftar. Namanya belum masuk, belum ada di dalam DPT. Yeah. Dia tetap bisa menggunakan hak pilihnya yang kita sebut sebagai daftar pemilih khusus. Nah, dia terhadap pemilih yang masuk dalam kategori daftar pemilih khusus ini bisa memilih hanya sesuai dengan alamat yang tercantum di dalam IKTP-nya. Kalau di KTP-nya Kebayoran Lama, dia hanya bisa nyoblos di Kebayoran Lama. Hanya di Kebayoran Lama saja. Dan itu bisa nyoblos dari jam 12 sampai jam 1 siang selama surat suaranya masih tersedia. Nah, KPPS ini biasanya suka bingung nih, agak pusing dia terhadap kategori pemilih itu. Ini kadang-kadang DPTB, pemilih kategori DPTB ditulis di DPK. Atau pemilih DPK dicatatnya di DPTB, ketukar-tukar gitu. Sehingga pada saat proses penghitungan suaranya juga seringkali agak keliru gitu. Nah, kami akan coba merancang misalnya barcode aja kedatangan pemilih. Jadi namanya langsung
terdata di dalam sistem yang nanti akan kita gunakan sehingga KPPS tidak keliru lagi menuliskan pemilih ini masuk kategori apa. Jadi salah satu inovasi yang mungkin nanti akan coba kita rencanakan dan kita rancang adalah memberikan barcode terhadap daftar pemilih yang hadir di ke TPS gitu. Ya, baik. Mungkin itu saja Pak. Tapi mungkin nanti perlu ada sosialisasi juga ya Pak terkait DPTB tadi daerah data pemilih khusus tadi juga perlu disampaikan juga nanti ya. Pasti ada strategi-strategi dari KPU juga ya Pak. Betul sekali. Sepertinya sudah cukup banyak dan sudah cukup panjang Pak. Tadi nih kita ngobrol-ngobrol. Kalau terakhir mungkin dari Bapak ada yang mau disampaikan ke warga terkait pesan-pesan khusus? Iya. Warga DKI Jakarta, saya kira pilkada tinggal menghitung hari, tinggal 130 harian lagi. Tentu ini bukan waktu yang lama, waktu yang sangat singkat sekali karena banyak sekali tahapan-tahapan yang akan kita siapkan. Untuk itu ayo kita sama-sama berpartisipasi dalam mengawal pilkada DKI Jakarta ini agar berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Apabila ada persoalan bisa langsung menyampaikan kepada kami di KPU Provinsi maupun teman-teman KPU Kabupaten Kota, PPK maupun PPS. Ayo gunakan hak pilih kita di tanggal 27 November mendatang ya, karena suara kita masa depan Jakarta. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Fahmi. Sobat PPID yang tentunya masih membersamai kami, kira-kira kedepannya kita perlu bahas topik apa lagi nih? Kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di podcast Oke Sip selanjutnya, obrolan kekinian seputar informasi publik. Terima kasih untuk partisipasinya. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terkini melalui sumber informasi resmi dan terpercaya. Publik harus tahu, sukses Jakarta untuk Indonesia.